Selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita percaya satu dua orang berkumpul di dalam namanya Tuhan hadir, amin. Amin, kita mau mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau beribadah dengan kesungguhan hati kita memuji, kita menyanyi dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami ada sore hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami bawa hati kami Tuhan. Kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap Tuhan Yesus tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan. Dalam apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu setia menemani setiap kami Tuhan. Dan tidak pernah kami dapati sedetik pun Kau tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Saat kami pulang kami boleh mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru, pengharapan baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kami tenang di dalam-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Dia rala boya shekere kanana rala barala borala boya se kanana rala boya se. Syukur kita. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Ya
Boya Shekana Narala Boyas. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk bermulia, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk lebih lagi, mari katakan mengiringmu, mengiring seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kami serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk bermulia, untuk memuliakan-Mu untuk memuliakan-Mu, muliakan-Mu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan pada sore hari ini. Yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat lambaian tangannya. Boleh lihat kanan kiri depan belakang kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus teramat baik, amin. Bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari lebih lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Haleluya. Hosana ku memuji, Hosana, Hosana.
Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, mari katakan betapa, amin, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa kasih-Mu, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari sama-sama katakan Hosana, hey, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia yang berkuasa, pujilah agung namanya, pujilah hai segala bangsa, haleluya. Pujilah, pujilah agung namanya, pujilah hai segala bangsa, haleluya. Pujilah, pujilah agung namanya, pujilah hai segala bangsa. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Mari lebih lagi katakan Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita tinggikan adalah Tuhan yang ajaib, amin. Yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Engkau ajaib Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Kau megah segenap jiwa. Aku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atas hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji.
Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan, ku rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, Kau yang layak, Kau yang layak di kita. Yesus, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini karena pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Ragu Tuhan, janji-Mu yang
Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Punya jalan untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saudara ambil waktu beberapa saat untuk kita mau datang sama Tuhan. Biar ibadah ini saudara boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana ada satu pengalaman pribadi. Kita bertemu muka dengan Tuhan. Kita nggak usah lihat kanan kiri. Kita nggak usah pedulikan kanan kiri. Tapi kita mau bawa hati kita mau persembahkan kepada Tuhan. Urabata syakarala barala bayasan. Kita mulai dari awal, kita nyanyikan pujian itu. Angkat suaramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Keluarkan itu dari hatimu. Berseru dan mataku tertuju pada. Jemaat saja katakan. Angkat suaramu. Keluarkan dari hatimu. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu. Katakan itu dengan imanmu. Amin. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dan ku tenang di dalam caramu. Punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan
Kami percaya buat janji-Mu Tuhan. Engkau menyertai setiap jalan-jalan kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan dari setiap langkah demi langkah kami Tuhan. Buat kami tidak menoleh ke kanan ke kiri. Biar kebenaran-Mu menjadi barisan depan kami. Dan kemuliaan-Mu menjadi barisan belakang kami Tuhan. Kami mau katakan kami punya Tuhan yang hebat. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan jatuh. Tapi Engkau perintahkan malaikat-Mu menjaga kami. Terima kasih Bapa. Buat hari-hari ini Tuhan, kami boleh masuk di dalam pengenalan akan Engkau. Kami boleh terus berjalan dengan kesucian kami. Kami boleh berjalan dengan segala integritas kami bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia sedang menyodorkan segala sesuatu kenikmatan. Oleh karena itu Tuhan, biar kami berlindung di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap kita baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Saya menyapa yang online maupun onsite. Sekali lagi Ibu Linda terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan sehingga bisa melayani di tempat ini. Nah, tema sore hari ini adalah sesuai yang diberikan oleh Ibu Linda adalah yaitu kesalehan. Sama-sama dengan suara keras bilang kesalehan. Nah, dalam gambar ini saya memberikan 3 bagian besar dalam kesalehan, yaitu kebenaran, integritas, dan kesalehan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara kesalehan itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau orang yang saleh pasti dia hidupnya benar dan juga pasti punya integritas. Begitu juga orang yang orang benar pasti berintegritas dan juga saleh gitu ya. Jadi kita nggak bisa pisah-pisahkan ini. Karena saya sudah kutak-katik bahasa aslinya, Ibrani, Yunani, berbagai definisi. Kesalahan itu mengandung ini ya. Silakan slide berikutnya. Itu sebabnya saya bikin satu statement begini. Orang benar pasti hidup dalam integritas dan kesalehan. Orang yang berintegritas pasti hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Orang saleh pasti hidup dalam kebenaran dan integritas. Jadi jika kita tidak sedang hidup dalam kebenaran, integritas dan kesalahan, pasti kita semua dalam hidup dalam kesalahan. Yang mengerti katakan amin. Nah tadi setelah ibadah pertama, waktu saya kembali ke kamar, tiba-tiba saya teringat. Kadang-kadang kalau kita mau jujur terbuka, kesalehan kita ini kalah loh sebetulnya dengan kesalehan dari agama dan kepercayaan yang lain. Misalnya di India orang itu berani melempar bayinya ke sungai Gangga untuk mempersembahkan bayinya bagi dewa-dewanya. Saking mereka begitu bertekad dan sungguh-sungguh kepada yang mereka sembah. Kalau kita ke Bali, di Bali itu rumah-rumah itu pasti ada puranya. Dan puranya biasanya ukurannya lebih besar dari rumah itu sendiri. Heran loh, saya pernah tanya orang Bali itu biasanya 2/3 dari rumah itu pura-pura. Nah sisa rumahnya itu buat keluarga yang tinggal di sana. Kok bisa ya ada budaya dan agama kayaknya seperti itu. Kenapa? Karena mereka ingin mengabdi, ingin bersungguh-sungguh kepada yang mereka lain dan mereka sembah. Nah kita semua sudah dibenarkan, sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Makanya kita disebut orang benar, oke? Amin. Jangan ragu-ragu lagi, statusnya sudah orang benar, ya. Tapi masalahnya kita masih ada proses, ya, yang dalam GBI teologi GBI itu disebut already but not yet. Sudah tapi sedang disempurnakan. Maksudnya apa? Roh kita semua sudah diselamatkan,
sudah disucikan, dikuduskan. Tapi kita kan punya jiwa, yaitu perasaan, pikiran, dan kehendak. Kita juga punya tubuh daging ini, yang adalah manusia lama kita. Nah, titik perjuangan kita adalah di jiwa, ya. Waktu kedagingan kita muncul, pikiran kita dan perasaan kita itu saling bergojolak. Nah, kalau kita mengikuti perasaan, mengikuti pikiran kita yang salah, akhirnya kita melakukan perbuatan kedagingan yang adalah dosa. Nah, tadi pagi kita sudah bahas yang pertama. Nah, sore ini kita akan bahas yang kedua nanti, yaitu kenikmatan dunia atau hal-hal duniawi. Ya, ini bicara pengaruh lingkungan di luar kita. Enggak mudah memang jadi orang Kristen. Tidak pernah ada yang mengatakan dalam firman Tuhan menjadi orang Kristen itu mudah. Enggak, ya. Tapi kita patut bersyukur, ya. Kalau jemaat mula-mula, wah, tantangannya jauh lebih berat. Selain keduniawian, tapi juga ada penganiayaan, penyiksaan, penderitaan, bahkan sampai mati, ya. Nah, kita belum sampai di sana, ya. Tapi kita akan belajar sore ini yang kedua. Nah, kalau sampai ada ibadah 3, kita akan bahas yang ketiga, ya. Bisa selanjutnya? Nah, ada 2 macam kesalahan. Di dunia ini selalu ada 2. Ada gelap, ada terang, betul? Ada benar, ada salah. Ada asli, ada palsu, ada asli. Ada yang KW, ada yang original, ya. Nah, saya mau tanya, siapa sih yang suka barang KW? Nggak mungkin. Kalau mau, kita maunya barang asli, betul ya? Tapi kan kita tahu, barang asli itu harganya mahal, pasti, ya. Nilainya juga jauh lebih mahal, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya di dalam kekristenan ini cuma ada 2 tipe orang. Kesalehannya palsu atau sejati, asli, yang dia Kristen KW kita sebut, atau original, imitasi atau sejati, murni tercampur. Nah, yang terakhir ini saya mau garis bawahi. Ada banyak orang Kristen agamawi loh. Ke gereja iya, baca Alkitab iya, berdoa iya, memberi persembahan iya dan iya. Tapi cuman sekedar agama, kebiasaan, tradisi, bukan keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Nah, kita ingat di Alkitab, orang-orang semacam itu disebut orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang Tuhan betul-betul kecam loh. Bahasa kecam itu kasar loh. Bukan sekedar diingatkan, tapi ditegaskan gitu oleh Tuhan. Di Matius 23 itu, baca nanti di rumah, ya. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih, ya. Kuburnya bagus, luarnya tapi dalamnya tulang belulang. Kamu seperti piring pinggang yang dicuci, bagus. Luarnya kelihatan indah, dilihat orang, wah, beribadah. Dilihat orang cinta Tuhan, dilihat orang rohani. Tapi sesungguhnya kehidupan sehari-harinya tidak memuliakan Tuhan. Sebelum saya lupa, kekristenan itu bukan 2 jam di gereja, sama sekali, bukan. Kekristenan itu adalah setiap hari, katakan amin. Di rumah, di kantor, di tempat kerja, yang masih sekolah di sekolahnya, itu setiap hari, enggak cuma 2 jam tiap hari Minggu, bukan. Kekristenan itu setiap hari kita harus jalani bersama pimpinan Roh Kudus. Nah, dalam ibadah tadi pagi, kesimpulannya adalah sederhana. Kalau mau terus hidup dalam kebenaran, kesalehan, dan integritas, cuma 1 kuncinya sebetulnya. Hidup dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh, itu aja sebetulnya. Nah, masalahnya, karena gini, kalau kita hidup oleh Roh, kita akan mengikuti Tuhan Yesus dan teladan Tuhan Yesus, ya. Nah, mari kita belajar definisi kesalehan. Silakan berikutnya. Ini setelah dikompilasi, ya. Nah, saya nggak perpanjang, saya bacakan saja. Definisi kesalehan yang telah dari akar katanya yang Ibrani, Yunani, beberapa definisi ini. Kesungguhan dan ketaatan dalam menjalankan ibadah dan menunaikan segala perintah, ajaran firman Tuhan dengan benar, tidak bercacat dalam iman dan kesucian, dengan dasar menghormati dan takut akan Tuhan. Ketika pandemi datang, beberapa bulan lamanya kita sempat ibadah online, betul ya?
cuma lihat layar. Nah, pertanyaan saya, Tuhan hadir enggak dalam ibadah online? Hadir, tapi banyak orang ketika online ibadahnya asal-asalan, tidur-tiduran, sambil makan kerupuk, ya betul ya? Sambil ngurus ini, ngurus itu, kenapa? Karena dia nggak ngerti konsep ibadah. Ibadah itu adalah kesungguhan, bersungguh-sungguh. Tuhan tuh mah hadir, ya. Makanya ketika kita hadir sebuah ibadah seperti ini, pikiran kita dan hati kita harus kita fokuskan kepada Tuhan. Kalau enggak ya percuma kita beribadah, ya. Itu namanya nanti kita akan bahas. Secara lahiriah saja kita badannya ada di sini, tapi pikiran kita enggak pada Tuhan, hati kita enggak pada firman Tuhan dan seterusnya. Nah, makanya kita akan rubah semuanya. Makanya enggak kebetulan Ibu Gembala mendapat tema yang kuat sekali dari awal tahun mengenai kesalehan. Karena saya percaya gereja Tuhan sedang dipersiapkan pada satu yang Paulus katakan, yaitu pernikahan anak domba. Ya, ketika Kristus datang menjemput gerejanya, yaitu mempelai perempuannya, yang dikatakan firman Tuhan, tidak bercacat, tidak bercelah, tidak bernoda, juga tidak berkerut. Nah, pertanyaannya, apakah gereja siap? Apakah kita umat Tuhan siap untuk dijadikan mempelai Tuhan? Nah, itu sebabnya kesalehan ini bukan hal yang main-main. Ini suatu hal yang serius, ya. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus benar-benar orang sampai bisa bilang, kamu orang yang benar, kamu orang yang saleh, kamu orang yang berintegritas, ya. Jangan sampai kita cuma dikenal berintegritas di gereja, saleh di gereja, benar di gereja, tapi di luar sana, wah, Senin sampai Jumat sampai Sabtu kita kacau balau hidupnya. Minggu 2 jam semuanya adem ayem, tenang, ya, kudus gitu loh. Gak boleh begitu, ya. Saya berdoa supaya jemaat di sini adalah jemaat yang sungguh-sungguh kudus, suci, ya. Karena kita semua, kata Paulus, sudah dipertunangkan dengan satu mempelai pria, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Yang satu hari kita akan bersama-sama di surga, ada dalam pernikahan, kawin, anak domba. Wow, saya nunggu hari itu, ya. Kenapa sampai hari ini masih terus setia mau belajar mengikut Tuhan? Karena saya masih menantikan hari itu, ketika Kristus datang menjemput kita, lalu ada perjamuan nikah anak domba. Saya bayangkan betapa indah dan luar biasanya. Dan pasti perjamuan nikah anak domba itu jauh lebih keren dari semua pernikahan yang ada di dunia ini. Sebut saja pernikahan siapa yang paling keren. Saya berani jamin, tidak ada yang sebanding dengan pernikahan Kristus dengan gerejanya. Yang setuju katakan amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Nah, kalau masalah kesalehan, kita harus bahas dari 2 aspek, 2 perspektif, 2 sudut pandang. Silakan, next. Kita akan melihat dulu kesalehan kita, yaitu kesalehan kita semua. Termasuk saya yang ngomong di sini ini loh, ya. Jadi saya pun sedang belajar, ya, terus belajar. Gagal, bangun lagi, sungguh-sungguh belajar, ya. Karena kalau sudah berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Pasti, ya. Nah, bicara kesalahan kita, Yesaya 64 ayat 6 dengan jelas berkata, demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Nah, saya cek dalam bahasa aslinya, kain kotor ini, maaf Bapak Ibu, ini memang betul bahasa aslinya itu menuliskan, kain kotor ini seperti kain buat bulanan para wanita. Menstruasi para wanita itu loh. Dalam tanda kutip softtek, ya. Cuman kan zaman dulu nggak disebut softtek. Jadi zaman dulu tuh para perempuan, para kaum wanita itu memakai kain untuk bulanannya. Lalu kan keluar darah menstruasi itu. Nah, Tuhan sampai ngomong kayak gitu. Najis, jijik gitu. Dengan kesalehan kita. Kenapa? Gara-gara dosa Adam telah terinfeksi kepada kita semua. Kita semua keturunan Adam, sehingga kita semua jatuh dalam dosa, ya. Lanjut, kami sekalian menjadi layu seperti daun, kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Nah, Roma 3 menegaskan dengan jelas, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Jadi kalau hari ini mengaku, oh saya orang hebat, saya orang benar, wah itu pasti nggak benar. Ya, mesti sadar. Seorang pun tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Semuanya menyeleweng, tidak berguna, tidak berbuat baik. Seorang pun tidak. Nah, tapi kabar baik di Roma 3:23. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Boleh dibaca berikutnya dannya 1, 2, 3 dengan suara keras yuk. Dan oleh apa? Kasih, oh kecil ya, nggak kelihatan. Oke. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, setiap kali ya saya melakukan kesalahan atau dosa, saya merasa Tuhan ampuni saya. Saya udah ditebus cuma-cuma dengan darah-Mu yang mahal, tapi saya menyia-nyiakan korban-Mu. Ampuni saya Tuhan, ya. Contohnya paling gampang. Dulu tuh saya orangnya sangat emosional. Jadi kalau lagi naik mobil ada yang nyalip gitu ya, itu saya kejar itu. Kejar-kejaran sama saya itu. Nggak tahu udah berapa kali, berbahaya sekali sampai istri saya bilang udah. Nah, saya tahu itu nggak benar gitu. Nah, lama-lama saya latih lebih sabar. Ya sekarang kalau disalib, puji Tuhan. Disalib, haleluya, amin. Dulu kalau disalib buka jendela, keluar kata-kata binatang, kata-kata yang nggak sopan, ya. Tapi sekarang nggak usah buka jendela, berkati saja, berpikir yang logika. Mungkin orangnya lagi sakit perut, ya, mau cepet-cepet ke rumah sakit. Mungkin dia ada keperluan keluarganya lagi emergensi, dia buru-buru. Udah pikir-pikir yang nyantai aja. Jadi sekarang kalau disalib, santai. Dulu, wow, berdua kebut-kebutan di jalanan udah kayak ngeri lah pokoknya. Nah ini satu perubahan. Nah saya berdoa dan berharap jemaat di sini juga bisa bertumbuh, terus berubah. Tujuannya apa sih? Kan satu goalnya orang Kristen, menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, sudah 10 tahun jadi Kristen, sudah 15 tahun jadi Kristen, sudah 30 tahun bahkan jadi Kristen. Apakah kita makin jadi serupa dengan Kristus? Itu pertanyaannya. Bukan soal, oh pelayanan saya makin hebat loh. Dulu saya cuma main gitar di gereja, sekarang saya udah punya album. Oh sekarang album saya udah tersebar ke seluruh Indonesia. Oh saya sekarang sudah albumnya internasional. Bukan itu. Goal kekristenan adalah menjadi serupa dengan Yesus. Katakan menjadi serupa dengan Yesus. 1, 2, 3. Menjadi harap diingat. Itu menjadi cermin bagi kita. Jadi kalau kita mau jujur sama diri kita nih, saya makin seperti Yesus enggak ya? Dalam sikap, dalam perbuatan, pikiran, perasaan, dan tindakan. Iya enggak ya saya? Atau saya kok makin lama makin ngawur ya? Makin sembarangan hidup saya. Jauh dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya. Di kantor pada berdusta, saya juga berdusta. Di kantor pada korupsi, saya juga korupsi. Di kantor semua pada munafik, saya juga munafik. Enggak dong, kita harus berbeda. Kita harus punya nilai yang berbeda. Sebab kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Sebagai suami juga kalau dia seperti Kristus, betapa beruntungnya sang istri. Diberkatinya sang istri. Bayangkan kalau istri kita seperti Kristus, betapa diberkatinya sang suami. Kalau semua orang tuanya seperti Kristus, bayangkan anak-anaknya pasti diberkati. Begitu juga sebaliknya. Nah saya berdoa supaya kita punya sebuah gambaran yang jelas. Kenapa saya diselamatkan Tuhan? Pernah berpikir cuma sekedar buat masuk surga? Wah terlalu cetek saudara. Ingat, Yohanes 17 berkata, aku tidak mengambil mereka dari dunia, tapi justru aku mengutus mereka ke dunia. Karena kamu terang dunia, dunia ini gelap, dunia ini perlu terang lewat hidup kita. Nah kalau di surga nggak perlu terang, orang surga udah terang.
Dikatakan Bapa itu terangnya sendiri, nggak perlu terang. Nah, makanya waktu kita diselamatkan, Tuhan mau kita berubah, sampai akhirnya berbuah. Nah, sehingga kita kembali ke kantor, ke rumah tangga, ke tempat mana kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Betul? Iya kan? Kalau ada pohon tuh buahnya manis, waduh, dipuji pohonnya. Bagus sekali pohon mangga itu, enak buahnya. Tapi kalau dimakan kecut, gak bisa dinikmati. Atau lagi pahit, busuk, gak enak. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah saya berdoa supaya setiap hidup kita, ketika orang ada di sekitar kita, ada dekat kita, mereka bisa menikmati manisnya, kasihnya Tuhan, damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan lewat hidup kita. Ya, makanya kekristenan itu bukan cuma sekedar ke gereja, ya, selamat, berpikir surga terus, ya. Enggak. Justru kehidupan di dunia ini, bagaimana kita bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya kalau ingat dulu waktu ketika awal saya bertobat, masih banyak hal yang Tuhan rubah dalam hidup saya. Saya orangnya keras kepala, banyak kejahatan yang saya buat, ikatan-ikatan kebiasaan buruk. Lalu Tuhan mulai rubah satu persatu. Ya, kenapa? Karena Tuhan ingin memakai kita jadi bejananya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ya, pernah dengar komen begini? Katanya Kristen. Kok begitu ya? Itu jemaat itu kan? Kok begitu kelakuannya? Kok begitu cara ngomongnya? Kok begitu sikapnya? Kan akhirnya Tuhan kan jadi dipermalukan. Kita jadi batu sandungan, bukan jadi berkat. Tapi juga ada orang bilang ini, itu jemaat situ loh. Luar biasa loh karakternya, sikapnya loh. Kalau kerja sungguh-sungguh, orangnya lurus, jujur, tulus, benar, baik, gak pernah curang, gak pernah bohong, gak nipu. Nama Tuhan dipermuliakan, katakan amin. Amin, ya. Aduh, saya gak enak sih ya. Saya dikirimin oleh seorang istri, bagaimana seorang suami yang melayani di mimbar kayak kita nih. Setiap minggu, wow, kalau nyanyi luar biasa, kalau main gitar luar biasa. Tapi dia kirimin saya video sampai nangis saya. Itu anaknya 2 tiap hari dipukulin. Ada videonya, kalau mau lihat ada, tapi jangan ya, nanti ketahuan orangnya. Dipukulin saudara. Itu anaknya sampai nangis. Gantungan baju tuh. Tapi kalau di mimbar, wow, worship leader yang luar biasa. Semua orang bilang, kakak dahsyat, kakak luar biasa sekali. Kalau orang timur kan ngomong gitu, kakak luar biasa sekali kalau melayani, hadirat Tuhan kuat kakak dan sebagainya. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, waduh, jadi monster, sudah ngeri. Ya saya cuma bilang, ya sudah, ya tadi lagu tadi ya, minta Tuhan buat jalan keluar, merubah suamimu, nggak ada cara lain. Kita nggak bisa minta orang lain menolong. Kita nggak bisa mengharap sama siapapun. Terus lihat Tuhan, doa sama Tuhan, biar Tuhan bisa menolong dia untuk berubah. Nah, lalu kan saya cerita, saya juga berubah dari orang yang seperti ini, ya. Nah, saya terus masih berubah. Saya masih terus perlu berubah. Saya belum bilang saya sudah final. Kalau menurut saya, kalau sudah selesai, ya sudah dipanggil Tuhan, gitu. Tapi kalau belum selesai, belum dipanggil Tuhan. Nah, saya jadi teringat Bu, sebuah kesaksian singkat ya, karena waktu. Bulan Januari kemarin, saya sebetulnya harusnya sudah pulang ke rumah Bapak. Saya kena serangan jantung. Nah, itu sebabnya sekarang di dada saya ini ada 3 ring. Harusnya 5 ring. Tapi dokter pasang 3 dulu, nanti 2-nya dilanjutin akhir tahun. Kalau kurang baik, akhir tahun, tambah 2. Kalau bagus, tambah 5. Saya tanya sama Tuhan waktu di operasi itu, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya masih bernafas? Saudara tahu sumbatan di jantung kiri saya itu 100%, 2 saluran. Di kanan 60%. Dokter bilang, dokternya Kristen, Pak, Bapak itu mujizat. Harusnya Bapak sudah mati, Pak.
Orang satu saja 100% itu mati, Pak. Bapak dua. Kekuatan pompa jantung itu ya, pompa jantung, oksigen itu dan darah. Kalau yang normal tuh bagus, kuat, stabil. Saya itu cuma 25%, slow motion. Dikasih lihat gambar jantungnya. Hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati dan mau. Ini tinggal tunggu kayak baterai, lama-lama habis. Nah di kamar itu saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya kesempatan hidup? Jawabannya sederhana. Karena aku masih mau terus membentuk kamu. Belum selesai prosesnya. Masih banyak yang harus aku proses dalam hidupmu. Supaya matinya tuh dalam yang roh itu loh Bu ya. Kita mati dalam roh. Sampai tuntas gitu loh. Oh terima kasih Tuhan. Makanya sekarang saya tiap kali hidup, berjalan, melayani, saya cuman aduh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Saya setiap hari makan obat 11, Bapak Ibu sekalian. Makanya bersyukur kalau sehat. Terima kasih sama Tuhan kalau sehat, ya. Karena sehat itu anugerah. Luar biasa loh. Nah, saya cerita ini supaya Bapak Ibu mengerti bahwa hidup itu memang anugerah. Hargailah kesempatan yang ada. Makanya lagu itu saya suka tuh ya. Hidup ini adalah kesempatan. Sebenarnya kesempatan untuk apa sih? Untuk memuliakan Tuhan di dunia ini. Untuk berbuat di dunia ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Lewat pribadi-pribadi, lewat jemaat-jemaat Tuhan. Nah kalau hidup kita sembarangan, hidup kita tidak saleh, tidak benar, tidak berintegritas, bagaimana mungkin nama Tuhan dipermuliakan? Yang ada orang akan bilang, ah kamu kayak Farisi, ah kamu kayak orang ahli Taurat, jago firman doang, hebat ayat, tahu semua cerita Alkitab, jago kamu, tapi kamu tidak menjadi pelaku firman. Makanya Yakobus menegaskan dengan keras, hendaklah engkau bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku. Ya, kita ini sudah dengerin khotbah setiap minggu paling minimal 1 kali. Setahun 52 kali. Kalau sudah bertobat 10 tahun, setidaknya 520 khotbah yang kita dengar. Kalau bertobatnya 20 tahun, sudah 1040 khotbah yang kita dengar. Bayangin tuh, berapa yang sudah kita kerjakan, berapa yang sudah kita lakukan. Itu sebabnya dalam pernikahan saya dengan istri saya, tiap anniversary yang saya tanya bukan hadiah apa, bukan. Sayang, saya panggil dia Beb, tahun ini bagaimana pendapatmu tentang saya? Apakah saya menjadi lebih baik dari tahun kemarin? Nah kalau dia bilang enggak, wah saya harus evaluasi diri. Kalau dia bilang kamu lebih baik dari tahun kemarin, apanya yang lebih baik? Ya kamu lebih sabar, kamu lebih begini, kamu lebih begini. Nah berarti ada pertumbuhan dan perubahan. Katakan pertumbuhan dan perubahan. Kekristenan cuma itu. Percuma jadi Kristen gak pernah bertumbuh, gak berbuah kayak pohon bonsai gitu loh, gak bisa. Kita terus bertumbuh, terus berbuah, ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayat yang terakhir dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa maut. Ini ayat luar biasa loh. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi kita semua yang sudah bisa mengenal Tuhan itu anugerah. Karena diberikan jaminan hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Katakan amin. Next slide. Next. Nah setelah kita lihat kesalehan kita lihat kesalehan Yesus. Nah ini belajar. Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Garis merah. Dan karena kesalehan Yesus, ia telah didengarkan. Menurut saudara, setiap kali kita berdoa, apakah Tuhan pasti dengar? Enggak. Doa orang benar dan orang saleh lah yang didengar Tuhan. Nah Tuhan Yesus tuh di bumi cuma 33,5 tahun. 30 tahun tuh dia cuma jadi anak Yusuf dan Maria. 3,5 tahun baru dia pelayanan.
mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya, menolong ini yang lemah dan sebagainya, mengadakan mujizat dan seterusnya. Dalam 33,5 tahun dia di bumi, terbukti Tuhan Yesus sebagai manusia adalah pribadi yang saleh. Benar, makanya ayat selanjutnya berkata begini, sebab imam besar yaitu Yesus yang kita punya, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak apa? Berbuat dosa. Apakah Yesus bebas dari pencobaan? Enggak. Orang jelas Matius tuliskan, habis baptis langsung dibawa Roh Kudus ke padang gurun, dicobai. Habis itu terus dicobai lagi. Nah dalam hidup Yesus tuh cobaan gak berhenti-berhenti. Tapi saya suka waktu dia difitnah, dihina, diludahi. Alkitab menuliskan, dia diam saja. Seperti domba yang tidak berdaya kurang lebih. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Gak marah, gak balas. Bahkan di atas kayu salib terbukti bahwa dia saleh dan benar 100%. Dia melihat ke bawah dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Saya bayangkan kalau Tuhan Yesus emosional atau baper di kayu salib ya. Apa kalian semua? Saya datang untuk menyelamatkan kalian, untuk menebus kalian. Kurang ajar kalian semua. Dia marah-marah gitu ya. Mungkin hari ini gak perlu jadi orang Kristen saudara, karena pasti gak akan selamat. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Sebagai domba yang tidak bercacat dan bercelah, mempersembahkan dirinya untuk mengampuni segala dosa kita. Kita layak bersyukur. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara, amin. Lebih lagi bagi Tuhan Yesus, dia layak saudara. Karena kalau kita ingat di perjanjian lama, kalau domba mau dibawa masuk ke bait suci, mau dipersembahkan, itu dombanya diperiksa oleh imam. Enggak boleh ada cacatnya, enggak boleh ada celahnya sedikit pun. Baru dia bisa jadi persembahan buat dosa. Nah Yesus telah menjadikan anak domba yang tidak bercacat bagi pengampunan dosa kita. Makanya saya bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa saudara. Next. Nah hidup keagamaan. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu gak akan masuk surga. Wih ngeri saudara. Ya, orang Farisi kalau dari luar kelihatannya rohani saudara. Jubahnya panjang-panjang. Rambutnya ditata secara hukum Taurat. Janggutnya secara hukum Taurat. Aromanya aroma hukum Taurat saudara. Taat, ya, ngajar di mana-mana. Kalau doa panjang-panjang, apakah Tuhan berkesan? Karena itu kesalehan yang palsu, cuman di luar. Tuhan tuh nggak tertarik yang di luar, Tuhan lebih tertarik yang di dalam. Masih ingat waktu ketika dia memilih Daud, Samuel diutus, jangan pandang perawakannya. Tapi aku melihat, manusia melihat yang di luar, tapi aku melihat hati. Ya, kadang-kadang kita terlalu terkesima dengan pembicara-pembicara yang berkarisma, jago orator, jago berkhotbah. Kita pikir ini luar biasa nih. Enggak. Kita lihat kehidupannya. Kita lihat perhatikan rumah tangganya. Kita perhatikan seluruh aspek hidupnya. Baru kita bisa dengarkan firman Tuhannya. Ya. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan besar di Amerika berjatuhan saudara. Jemaatnya gak dikit-dikit, 23.000, 35.000 sedang berjatuhan. Kenapa? Nah itu, cuman karisma doang. Ya, karismanya saleh, kelihatannya. Tapi kehidupan sesungguhnya gak seperti itu. Ternyata yang satu selingkuh dengan sekretarisnya lah, yang satu selingkuh dengan jemaatnya lah, dan seterusnya. Ngeri ya. Jadi kita nggak bisa Kristen itu main-main. Kenapa? Karena yang lihat bukan cuma manusia, Tuhan. Kan Amsal katakan matanya mengawasi anak manusia. Ya, saya pernah khotbah judulnya CCTV Tuhan. Matanya itu selalu mengawasi. Dia tahu loh,
Dan satu hari kita semua akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Dia. Jadi nggak bisa bohong di hadapan Tuhan. Semuanya terekam dengan jelas. Makanya jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, semuanya dengan benar. Tetap saleh di hadapan Tuhan dan suci. Kenapa? Karena satu hari perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, semuanya. Kita nggak mau ngaku, Tuhan bilang, tuh gambarnya. Malu nanti kita. Bener, aku ternyata hatinya jahat sama orang. Bener, aku berpikiran buruk sama orang. Ya. Jadi dalam perkembangannya saya juga melayani, belajar saudara. Lihat orang tuh yang Tuhan Yesus ajarkan. Pohon yang baik, lihat apanya? Buahnya. Karena kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Kalau pohonnya tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Sebaliknya, kalau buahnya baik, pohonnya baik. Buahnya tidak baik, pasti pohonnya nggak baik. Ya, makanya saya kalau berteman juga saya perhatikan baik-baik seluruh kehidupannya. Ya, supaya apa? Kita mau bersama-sama berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Nah ini saya lewatkan saja next. Nah ini yang satu firman yang jelas buat kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Dan Bapa sampai ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya rindu saudara, Tuhan bisa datang kepada kita pribadi satu persatu. Kamu kukasihi, kamu berkenan. Bukankah tujuan hidup kita adalah selain menjadi serupa dengan Kristus adalah menyenangkanmu, amin, senangkanmu. Mari kita berkenan kepada Tuhan kita. Next. Nah, kita mulai pada pembahasan kita. Sekali lagi karena waktu saya nggak bisa bahas satu persatu. Tadi saya pengen bahas satu persatu. Ini ada di 2 Timotius 3. Keadaan manusia akhir zaman judulnya. Pada hari-hari terakhir kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Nah, sukar ini bukan berarti penderitaan, penganiayaan, bukan. Dan ayat ini, maaf, bukan untuk orang di luar gereja. Ayat ini justru untuk orang-orang di gereja. Garis bawah ya. Nah, mari kita medical check up, spiritual check up. Kita kan Kristen semua, hampir. Ada nggak kita yang kayak gini? Dengar baik-baik. Virus COVID-19 sudah menyebar menjadi pandemi yang membahayakan dan merugikan banyak orang. Tapi ada satu virus yang berbahaya di akhir zaman ini. Yaitu virus ini saudara, yang menyerang kerohanian anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berubah kasih daripada Tuhan. Kasihnya jadi suam-suam kepada Tuhan. Menjadi dingin kepada Tuhan, gak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gak menyala-nyala kepada Tuhan. Dan ketika virus ini menyerang anak Tuhan, ini yang terjadi. Mencintai dirinya sendiri. Bukankah kita menemukan itu di gereja juga ada? Kok dia anak Tuhan tapi egois sekali. Yang dipikirin selalu dirinya sendiri. Pusatnya dirinya sendiri. Ya, yang mau ditinggikan dirinya sendiri dan seterusnya. Nah nanti kalau kita kupas secara keseluruhan, cuma 4 aja sebetulnya. Mencintai diri sendiri, mencintai uang, mencintai kenikmatan atau kedagingan, dan daripada mencintai Tuhan. Sedih, waktu saya baca ini saya tahu Paulus pasti lagi nulis, dia mungkin menangis kali saudara. Lihat jemaat Tuhan yang seperti ini. Makanya waktu dia tulis, mencintai diri sendiri. Kan itu bahasa Yunani. Ya, dia kan ahli 2 bahasa. Ibrani jago, Yunani jago. Koma, apalagi ya. Nah yang kedua, menjadi hamba uang. Wow. Membual, ngomong gede, melebih-lebihkan cerita. Ya. Pelayanan dilebih-lebihkan ceritanya, ya. Khotbah cuma di depan 100 orang, bilang di semua cerita mana saya khotbah di depan 1000 orang. Dan seperti itu ya terjemahan aslinya. Lalu suka menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih baik kepada Tuhan maupun sesama. Bodo amat gitu ya, enggak pernah ngucap syukur.
tidak peduli pada agama, nggak tahu mengasihi, nggak suka damai, sukanya jelekin orang. Tuh, nah ini yang saya mau garis bawah ya. Bahasa asli yang suka menjelekkan itu dari kata diabolos. Diabolos itu sama dengan terjemahan itu setan. Jadi kalau orang yang suka menjelekkan orang lain, itu bisa dibilang setan udah. Hati-hati saudara ya, dengan mulut kita, dengan pikiran kita. Saleh itu harus seluruhnya, dari dalam keluar, hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Saleh nggak bisa cuma di luar. Saleh harus seluruhnya. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita kesalehannya. Next. Tidak dapat mengekang diri. Ya, nggak bisa nguasain diri. Maunya melakukan dosa, kedagingan, hawa nafsu, dan seterusnya. Garang, nggak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu tuh. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saya mau garis bawahi yang terakhir. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Ngerti maksudnya? Secara lahiriah beribadah kayak kita nih. Tapi nggak percaya bahwa ada kuasa dalam ibadah. Cuman kebiasaan aja. Ya nggak enak lah sama ibu gembala kalau nggak ke gereja. Nggak enak lah sama teman saya yang itu kalau saya nggak ke gereja. Nggak enak lah saya dan sebagainya. Enggak. Kita mau beribadah karena kita mau melayani Tuhan. Kita menyanyi untuk Tuhan. Kita memberi untuk Tuhan. Kita datang ke sini 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Nah, list ini nanti di rumah dibaca lagi. Saya nggak punya waktu yang panjang, saudara, ya, untuk bisa menerangkan ini. Nah, bisa langsung loncat ke ayat yang terakhir. Saya minta para pemain musik. Saya akan baca pelan-pelan ayat ini. Nah, sebetulnya cara menangnya tadi ada 4 ya. Yang pertama itu ya mencintai Tuhan lebih dari segalanya, melatih diri beribadah, baca Alkitab, yang sederhana-sederhana. Lalu berubah oleh pembaruan akal budi kita. Ayat yang terakhir, ada 2 ayat yang terakhir. Saya beri judul, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. 2 Petrus 3 ayat 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang di atasnya hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur dengan demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Katakan amin. Ya, saya kan juga dulu pelayanan presiden bersih seperti ini. Ya kadang-kadang Senin sampai Sabtu hidup nggak benar. Begitu mau melayani baru kayaknya kelihatan benar. Wah, berdoa 5 menit di belakang. Betul ya? Kita kan biasa gitu ya. Sebelum ini kan kita doa pasti kan. Nggak bisa begitu. Kita harus bersungguh-sungguh sepanjang minggu. Melihat hari Minggu itu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Gitu loh. Ya jadi kalau ke gereja itu harus bawa hati kita dan pikiran kita. Ya. Haleluya. Lihat lagi ayatnya mana tadi? Belum habis tuh. Nggak muncul ayatnya. Ada? Oke, saya bacakan dari sini saja. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dalam seluruh dunia, tetapi sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit baru, bumi baru, di mana terdapat apa saudara? Kebenaran. Kira-kira orang nggak benar bisa masuk surga nggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak?
Orang gak saleh bisa gak masuk surga? Bisa, kalau dia bertobat. Sungguh-sungguh. Kalau dia gak bertobat, tidak bisa. Karena di surga itu adalah kekudusan, kesucian, kemurnian. Cuman itu yang ada di surga. Nah makanya kita harus persiapkan diri kita, mumpung masih ada kesempatan hidup. Terus berubah, terus berubah, terus berubah, bertumbuh. Maka menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sebagai permohonan kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Silakan. Mari biar Tuhan lewat Roh Kudus-Nya melihat ke hati kita. Kau yang menilai Tuhan. Minta Dia selidiki lagi hati kita, saudara. Lihat. Dan yang menilai. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat ketika Tuhan memeriksa hidup kita, memeriksa hati kita, apakah Dia bisa menemukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia? Atau kita sudah setengah hati mengasihi Dia, setengah hati mengasihi dunia ini? Kalau Dia periksa hati kita, ke dalam hati kita, apakah Dia bisa menemukan kebenaran dalam batin kita? Apakah Dia bisa menemukan ketulusan, kejujuran, integritas dalam hidup kita? Mari kita periksa hati kita, tidak usah menilai orang lain. Mungkin orang lain menilai kita hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin orang lain bahkan bertepuk tangan akan kita dan berkata, kamu luar biasa, kamu dahsyat. Tapi betul-betulkah seperti itu hidup kita? Karena gak penting yang dinilai orang. Yang penting adalah bagaimana Tuhan memandang kita. Tuhan Yesus berjalan di dunia ini selama 33,5 tahun. Dengan kesalehan yang total. Kebenaran yang mutlak. Integritas yang total, saudara. Itu soalnya ketika Dia memulai pelayanannya. Dimulai dengan statement. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tahu saudara, melayani bukan ukuran. Walaupun kita tetap harus melayani. Bagi Tuhan, Dia berkenan kepada kebenaran di dalam batin. Sikap, karakter, dan perbuatan hidup yang sesuai, saudara, dengan kebenaran firman. Tadi sudah digambarkan oleh Paulus dalam surat Timotius. Bagaimana jemaat mulai kehilangan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka lebih mencintai dunia. Mereka lebih mencintai uang.
Mereka lebih mencintai diri mereka sendiri lebih daripada Tuhan. Karena kalau saudara baca dengan teliti dikatakan they love pleasure more than love God. Tidak kebetulan Paulus tuliskan ini. Karena virus ini, roh ini sedang menyerang gereja Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang terjatuh karena uang, terjatuh karena keduniawian, kesenangan dunia, terjatuh karena mencintai dirinya sendiri. Mereka menjadi narsis, mereka ingin viral, mereka ingin terkenal, mereka ingin jadi pusat perhatian. Padahal Yohanes telah menuliskan, Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Susah ketemu orang yang seperti ini di zaman ini, saudara. Hari-hari ini orang ingin dia semakin bertambah, Yesus yang berkurang dong. Padahal Tuhan sudah mengajarkan lewat firman-Nya, biar dia semakin bertambah, kita yang berkurang. Artinya kehidupan Yesus yang memenuhi kita. Paulus berkata lebih lanjut, sebab hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Bayangin saudara, orang bisa berkata begitu. Karena memang betul-betul Paulus menganggap segala sesuatu adalah kerugian karena pengenalan akan Yesus. Nah, saya rindu jemaat Betani di Lampung ini adalah jemaat yang bersungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Tidak ada yang lebih daripada Kristus dan Yesus. Tidak ada, saudara. Dunia menawarkan, dunia menggoda, dunia mencobai. Dan semuanya kita mau sangkal daging kita, pikul salib kita, ikut Yesus setiap hari. Berapa banyak sih jemaat Tuhan yang rindu untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi di hari-hari yang mendatang, minggu-minggu mendatang, bulan-bulan mendatang, sampai langit dan bumi yang baru. Bisa angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari atas satu kali lagi saudara dengan segenap hatimu. Minta dia periksa hatimu dan hidupmu. Selidiki aku Tuhan. Itu adalah doa daripada Daud saudara. Mazmur Daud menuliskan lagu ini. Selidiki aku. Apaku sungguh-sungguh Tuhan? Engkau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, Kau yang menilai, hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. aku lihat Tuhan, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. hidupku. Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. aku lihat Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. ku berjuang. Haleluya. Kau dapati Ya Bapa, hamba-Mu mohon satu hal bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu mengalami transformasi demi transformasi. Mereka menjadi jemaat yang berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Dan hidup mereka bisa dinikmati oleh banyak orang yang mereka jumpai Tuhan. Keluarga-keluarga mereka menikmati kehidupan mereka. Teman-teman di kantor menikmati kehidupan mereka. Siapapun yang berjumpa dengan mereka boleh menikmati buah-buah di dalam kehidupan mereka Tuhan.
Aku berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan, biar menjadi jemaat yang cemerlang, jemaat yang setia sampai akhirnya Tuhan. Mereka yang dipanggil, mereka juga yang Kau pilih, mereka juga yang setia Tuhan. Dan pada akhirnya aku berdoa, biar kami semua makin bertumbuh, berubah, menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebabnya aku berdoa Tuhan bagi gembala di tempat ini, seluruh diakon-diakonis, kepala pekerja-Mu di tempat ini Tuhan, semua yang terlibat di gereja ini Tuhan, biar Kau terus membentuk mereka dan menjadikan mereka seperti bintang-bintang yang bercahaya di dalam dunia yang gelap, di tengah angkatan yang bengkok ini Tuhan, supaya mereka boleh bercahaya di atas kehidupan mereka semua Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, menjadi jemaat yang kudus, yang suci. Biar kami latihan di dunia ini Tuhan, kebenaran, integritas, kesalehan, dan kesucian. Karena kami tahu surga itu suci, surga itu kudus, surga itu mulia. Dan tidak ada yang tidak suci, tidak ada yang tidak kudus, dan tidak mulia dapat masuk ke dalamnya. Sebab firman-Mu telah menegaskan berkata kepada kami semua, darah dan daging tidak dapat memperoleh bagian di kerajaan surga. Terima kasih buat penebusan, pengampunan, keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Biar kami tidak bermain-main lagi Tuhan di akhir zaman ini. Kami hidup bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan dari segenap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Aku percaya Tuhan, Engkau akan melawat terus umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk berubah dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara, amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini, amin. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kami mau memberi sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Sehingga apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Amin. Saat memberi Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Happy Sunday and God bless you. Kita mau akhiri ibadah kita, saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
Terimalah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.